Shalom. Shalom. Puji Tuhan, biarlah kita pada pagi hari ini mengawali bulan yang baru, yaitu bulan Mei, untuk datang kepada Tuhan. Biarlah kita memohon anugerah serta kemurahan-Nya boleh mengalir selama 1 bulan ini. Bapak Ibu, saya mempersilakan kita semua untuk mempersiapkan diri untuk bersaat teduh sejenak. Siapkan hati, pikiran kita datang kepada Tuhan.
pujian dan yang Tuhan bagi ini. Sepanjang ibadah ini dan kami mau memberi yang terbaik bagimu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan katakan amin. Shalom. Ada sukacita. Yesus Tuhan ajaib enggak? Yesus Tuhan dia perkasa enggak? Alami satu minggu ini dia baik. Alami dia sangat perkasa dalam hidup kita. Puji
Satu tempat yang menjadi idaman kita dan satu tempat yang memberikan kita ketenangan, yang hanya memberikan kita, yang bisa memberikan kita kedamaian. Hanya satu tempat saja, yaitu di hadirat Tuhan. Kalau kita mau memilih bagian seperti yang dilakukan oleh Maria, dengan duduk di sebelah kaki Tuhan dan menanti Tuhan berbicara, Tuhan berkata, membuka hati, membuka telinga, maka kita akan diberkati Tuhan dan kita akan mengalami perubahan demi perubahan. Tidak hanya perubahan hidup, tetapi karakter kita pun semakin dirubah karena firman-Nya itu hidup. Penuhi hatiku. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang
kata-kata menyembah Tuhan. Segala puji hormat dan syukur kami kepadamu Tuhan. Pada pagi hari ini kami sama-sama datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni. Kami rindu Tuhan mencari hadirat-Mu, menikmati hadirat-Mu, sehingga hari-hari kami yang kami lalui bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menikmati kebenaran firman-Mu. Kau mengurapi hamba-Mu, berkati setiap umat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan segala kerendahan hati. Beri kami kekuatan untuk dapat mengerti dan melakukannya. Dalam berkat nama Yesus, cuma Tuhan yang diberkati Tuhan, katakan amin. Shalom. Selamat pagi Ibu bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita akan sama-sama hari ini merenungkan kebenaran firman Tuhan, ya, di mana Yesus berkata, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan
berikan kepada saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita sama-sama akan belajar merenungkan firman Tuhan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, bahwa apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Ya. Apakah kita hari-hari ini ketika kita berdoa, ketika kita meminta kepada Tuhan, apakah kita percaya bahwa kita sudah menerima atau belum menerima atau bakal menerima? Ya. Biasanya ketika kita meminta itu sesuatu yang belum kita terima. Ya. Contoh, ketika kita meminta kesembuhan, berarti kita sedang sakit. Kita meminta pekerjaan, berarti kita belum ada pekerjaan. Ya. Jadi apa yang kita minta, faktanya sebenarnya adalah sesuatu yang tidak kita miliki. Dan kita berharap kita memilikinya, kita menerimanya. Tapi hari ini saya mengajak saudara merenungkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Amin. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Ini sesuatu yang di luar nalar manusia, di luar pemikiran saudara dan saya. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus, sesuatu yang kita minta, Dia berkata, kita seolah-olah apa yang kita minta itu sudah kita terima. Itu artinya apa? Artinya adalah bahwa apa yang kita doakan dan kita minta, kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu sanggup melakukan apa yang kita mintai tolong kepada Dia. Jadi kita menyandarkan pada kesanggupan Allah, bahwa Allah itu maha kuasa, maha besar, yang maha tahu. Jadi saya ingin mengajak saudara untuk kembali memperbaharui cara berpikir kita, bahwa sebenarnya Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Ya, karena peristiwa penyaliban Yesus, di mana Yesus mati dan dikuburkan, hari yang ketiga di situ Yesus bangkit dari antara orang mati. Artinya Yesus itu adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang hidup itu artinya Tuhan yang tahu, Tuhan yang mendengar, Tuhan yang melihat, dan Tuhan yang merasakan apa yang terjadi atas ciptaannya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan melihat ya, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, walaupun faktanya belum menerima. Itu artinya kita percaya Tuhan pasti tolong. Amin. Saudara percaya bahwa Tuhan pasti tolong. Ya. Pertolongan Tuhan itu terkadang tidak sesuai dengan yang kita pikirkan, saudara. Pada detik-detik ya yang kita butuhkan hari-hari ini, sesungguhnya kita sedang khawatir, kita sedang tegang, kita sedang was-was, kita sedang takut. Tapi kenapa Tuhan seolah-olah tidak segera bertindak? Ya, karena Tuhan mau saudara dan saya itu benar-benar mengandalkan, menyandarkan hidup kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu sanggup menolong, memelihara, melindungi kehidupan kita. Jadi artinya ketika apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Kita benar-benar mempercayai Tuhan yang dapat dipercaya
kekhawatiran kita itu teratasi. Kenapa kita khawatir? Karena seringkali kita merasa bahwa kitalah penentu kehidupan ini, sehingga kita bisa berkata 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya kan? Kalau kita membuka pintu, kita pastikan bahwa pintu itu akan terbuka. Tapi pada faktanya ada kebanyakan, ya, ada sesuatu yang terjadi ketika kita membuka handle pintunya terkadang ada kejadian yang tidak bisa dibuka. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, berkat Allah itu selalu ada. Sekali lagi, berkat Allah itu selalu ada. Amin. Jadi kita mau hari ini mengatakan bahwa di dalam setiap kehidupanku, di setiap perjalananku, di setiap musim hari-hariku, di situ ada pemeliharaan Tuhan. Mungkin anak-anak kita yang sudah lulus, ya, kemarin ada lulusan-lulusan wisuda anak-anak yang sudah sekolah, ya. Ketika wisuda mereka euforia, ya kan? Wah, sepertinya merdeka. Pakai toga itu gagah banget, ya kan? Sepertinya dunia itu milik mereka pada waktu itu. Tapi setelah pulang, apa yang mereka pikirkan tentang kehidupan mereka selanjutnya? Ya kan? Ada yang bingung mencari tempat kuliah, ada yang bingung mencari tempat kerja, ada yang bingung, ini orang tuaku dukung gak ya? Ya, ada yang bingung, aku mau sekolah apa? Ya, mau kuliah di mana? Mau kuliah apa? Nah, kebingungan mulai terjadi. Jadi, saudaraku yang dikasih Tuhan, apakah kita hari-hari ini benar-benar mempercayai bahwa Allah itu selalu ada bersama dengan kehidupan kita? Kenapa kita terkadang mengalami yang namanya kebingungan? Karena kita tidak tahu arah jalan pulang. Ya, kenapa kita seringkali mengalami yang namanya khawatir? Ya, karena kita tidak tahu apa yang terjadi dengan diri kita. Nah, saudaraku, percayalah bahwa hari ini kita mau sharing, bincang-bincang, ya, bahwa berkat Allah itu selalu ada bagi kita yang mau bekerja keras. Sekali lagi, berkat Allah selalu ada bagi kita yang mau bekerja keras. Pertanyaannya, apakah semua dari yang paling tua sampai yang paling muda itu dalam kategori masuk golongan orang-orang yang bekerja? Terus yang anak-anak masih sekolah, pekerjaannya apa? Yang masih sekolah, halo, pekerjaannya apa? Apa? Belajar. Jadi belajar itu pekerjaan bagi yang sekolah. Bukan pekerjaannya main. Kalau yang pekerjaannya main itu anak-anak umur di bawah 5 tahun ke bawah. Pekerjaannya main, pekerjaannya tidur. Ya kan? Kalau anak bayi mau tidur seharian, orang tuanya gak akan marah. Tadi kalau seusia susu seharian gak ngapa-ngapain, tiduran seharian, apa ya akan dikatakan orang tua? Anak perempuan kok malas? Ya, pasti ada perlakuan yang berbeda.
masing-masing punya kapasitas ya dalam kehidupannya masing-masing, saudara. Yang masih sekolah, pekerjaan utamanya adalah sekolah. Pekerjaan utama sekolah itu bukan hanya mengerjakan PR. Ya, kalau saya mau tanya, apakah hobimu ketika engkau masih sekolah? Hobinya harusnya belajar. Belajar itu sama dengan membaca. Ya. Berapa banyak buku yang kau baca? Halo, yang masih sekolah. Berapa banyak buku yang engkau baca? Anak-anak zaman sekarang ketika disodorkan buku tidak suka. Kenapa? Terus ilmu yang didapat itu dari mana? Bahwa pengetahuan itu didapat dari suatu pembacaan. Kita dapat mengerti firman Tuhan karena membaca firman Tuhan. Oleh sebab itu pekerjaan anak-anak kita yang masih sekolah adalah belajar. Banyak-banyaklah membaca. Jangan banyak-banyak nonton HP. Seringkali ya buku ditinggalkan, HP dipegang terus. Sampai-sampai perpustakaan jadi kosong. Ya, disediakan perpustakaan lengkap, semuanya bukunya, nggak ada orang yang masuk. Kenapa? Karena tidak dibudayakan menyukai hobi membaca. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar bahwa berkat Allah selalu ada bagi kita yang mau bekerja keras. Lah, wong bekerja keras saja pun tidak pintar-pintar, membaca pun tidak pintar-pintar, ya belajar pun tidak pintar-pintar, bekerja keras pun hasilnya juga tidak dapat dipastikan. Apalagi tidak belajar, apalagi tidak membaca, apalagi tidak bekerja. Apa yang kita harapkan hasilkan, ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, perintah bekerja itu dimulai dari kitab Kejadian. Bekerja itu bukan sesuatu yang hina, bekerja itu bukan sebuah kutukan, ya kan? Karena pada awal mula Adam diciptakan oleh Tuhan. Tuhan menciptakan manusia bahwa disuruh memelihara dan mengusahakan Taman Eden. Itu artinya mengelola Taman Eden. Sudah disediakan fasilitasnya sehingga manusia pertama itu disuruh mengelola, memelihara dan mengerjakannya. Jadi perintah bekerja itu dimulai dari Taman Eden. Jadi orang yang bekerja itu ada sesuatu yang mulia. Orang yang bekerja itu adalah sesuatu yang mengerjakan perintah Tuhan. Tapi kenapa pekerjaan-pekerjaan yang kita alami saat ini seolah-olah begitu berat? Ya, sebelum Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, mereka bekerja memelihara Taman Eden itu ringan, enak dan nyaman. Tapi ketika sudah mulai mereka memberontak kepada Tuhan, yang terjadi apa? Tetap disuruh bekerja. Ya, kita akan melihat, saudaraku yang dikasih Tuhan, perintah untuk bekerja, dampak dan akibat dari kita malas dan tidak mau bekerja, bukan saja kita akan menderita susah. Jadi kita yang tidak mau bekerja, dampaknya akan mengalami kesusahan dan penderitaan karena tidak ada penghasilan. Nah, tetapi juga akan cenderung untuk berbuat jahat dan merugikan orang lain. Orang yang tidak mau bekerja cenderungan memiliki sifat atau karakter yang lama-kelamaan akan berbuat jahat. Karena tidak memiliki sesuatu yang bisa dimakan. Seringkali
ya, manusia akan didorong untuk mengatasi urusan kampung tengah, urusan perut, urusan lapar, urusan mulut. Dan ketika tidak ada sesuatu yang dimakan, maka mau tidak mau, ya, mau mengemis malu, ya. Maka di situ dikatakan, ya, akan cenderung berbuat jahat, bisa jadi mencuri. Kenapa orang mencuri? Karena malas bekerja yang mengeluarkan keringat, ya, dan merugikan orang lain. Pasti ketika kita berbuat jahat untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, kita akan merugikan orang lain. Apa pesan Allah kepada Adam? Ya, di dalam Kejadian 3 ayat 19, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Jadi sampai kematian menjemput kita dikatakan dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Ya. Orang yang menginginkan sesuap nasi untuk bisa mengisi perutnya, dikatakan dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi ada dasar ketika seseorang bekerja dengan satu tujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupannya, yaitu apa? Urusan yang pertama-tama adalah urusan makan. Untuk apa kita bekerja? Untuk apa kita mencari nafkah? Untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, yang terutama adalah masalah urusan perut. Saudaraku, ketika perut kosong, biasanya apa yang terjadi? Lapar. Ketika perut kosong, setelah lapar, biasanya apa yang terjadi ketika tidak ada makanan? Eksplosif. Gampang eksplosif. Ya. Cepat marah, gampang tersinggung. Ketika perut lapar, apalagi yang terjadi? Pusing kepala, surut, ya. Terus apa lagi yang terjadi kalau itu tidak bisa diatasi? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, engkau akan bekerja dengan susah payah dan berkeringat untuk membuat tanah ini menghasilkan sesuatu. Sebenarnya terjemahan ini apa sih maksudnya? Bahwa engkau akan bekerja dengan bersusah payah dan berkeringat untuk membuat tanah ini menghasilkan sesuatu, menghasilkan makanan. Anak-anak zaman sekarang tidak mengerti bagaimana sesuap nasi, ya, sepotong ayam goreng, ya, sepotong tahu goreng, sepotong tempe goreng itu didapat dari berkeluh kesah. Apalagi kalau bicara tentang makanan-makanan yang enak di rumah-rumah makan, ya. Ada mixue, ada es krim, ya. Ada es campur, ya. Kita tahunya bahwa itu enak banget, saudara. Tahukah saudara, untuk menikmati itu semua harus mengeluarkan sejumlah uang. Nah, kalau tidak punya uang, berarti mimpi-mimpi dan harapan kita untuk dapat menikmati makanan yang enak itu akan hilang. Apakah kita yang sebagai orang tua mengajarkan bahwa apa yang ada di meja makan rumah kita itu merupakan suatu hasil dari kerja keras? Bukan tiba-tiba ada yang ada di meja makan tiba-tiba datang sendiri, ya. Bagaimana kita mengajarkan bahwa anak-anak kita itu mengerti, belajar mengucap syukur bahwa untuk menikmati makanan
makanan yang enak itu dibutuhkan peluh kesah dan keringat. Ada yang rela panas-panasan ya. Ini cuaca lagi panas ya. Orang tua kerja panas-panasan ya, sampai gosong, sampai mengkilat ya. Yang bahkan badan kurang enak badan pun masih tetap masuk kerja dan bekerja dan cari pekerjaan. Untuk apa? Untuk menyediakan makanan di meja makan supaya semua keluarga menikmati makan kenyang. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pembelajaran apa yang kita dapat hari ini sehingga kita mengerti bahwa Tuhan Yesus pun juga melakukan hal yang sama. Untuk mengalami kemenangan, Yesus harus berjuang ya untuk sampai di Bukit Golgota. Ya, untuk sampai di Bukit Golgota itu tidak gampang karena harus mengalami penderitaan. Ya, bahkan ketika ada di Bukit Golgota pun dia mengalami penderitaan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hal apa yang membuat kita merenung hari ini sehingga kita bisa berkata terima kasih Tuhan, punya anak-anak yang baik, punya anak-anak yang rajin, punya anak-anak yang cerdas, tidak percuma aku bekerja keras, berangkat pagi pulang malam, anak-anakku semua tahu bahwa semua yang didapat dinikmati hasil dari kerja keras. Halo yang anak-anak, bisa bilang terima kasih sama papa mama. Iya. Oh iya. Kenapa? Anak-anak zaman sekarang dengan anak-anak zaman dulu itu sangat berbeda kehidupannya. Ya kan? Kalau kita bertanya kepada yang tua-tua ya, bagaimana masa kecilnya dulu Pin? Apakah sama dengan kehidupan anak-anak zaman sekarang yang tinggal Pak, Mak, langsung dapat? Dengan kehidupan kita masa kecil kita ketika mau pergi ke sekolah harus jalan kaki panas-panas, pulang pergi di atas aspal. Untuk dapat naik sepeda itu sudah puji Tuhan, itu sudah bagus. Anak-anak sekarang suruh naik sepeda pergi ke sekolah, apa yang terjadi? Aku kan gak punya sepeda Pak. Ya. Ya kan? Nah, zaman sudah berubah, ya. Cara berpikir, pergaulan sudah berubah. Bagaimana itu bisa dikendalikan? Saudara yang dikasih, jangan kita biarkan akhirnya terjadi lost control. Akhirnya apa? Anak-anak tidak memiliki masa depan ketika orang tuanya tidak punya modal untuk memberikan modal kepada anak. Kalau ditanya hari ini yang perantauan dari Pulau Sumatera sampai ke Purwokerto, ya, kayak Mas Yusuf, harus berjuang di tempat orang, di kota orang. Nah, saudaraku, yang masih ada orang tuanya harus lebih banyak bersyukur. Kenapa? Masih ada backup, ya kan? Masih ada pengkabaran. Nggak punya duit ya masih bisa makan. Coba kalau maju, kalau dompetnya nggak ada duitnya, masih bisa makan nggak kira-kira? Nggak bisa. Kenapa? Karena kalau mau makan harus keluar uang. Tidak ada siapa-siapa di kampung perantauan. Tapi bersyukur Tuhan, kepada Tuhan sampai hari ini masih terpelihara. Ya. Karena berkat Allah itu selalu ada bagi orang yang mau bekerja keras. Jadi ketika engkau berdoa meminta kepada Tuhan apa saja, ya, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya dengan satu dasar bahwa
kita sudah melakukan bagian kita. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, engkau akan bekerja dengan susah payah dan berkeringat. Artinya untuk menikmati, mendapatkan sesuatu yang kita harapkan lebih daripada yang biasa, dibutuhkan kerja keras. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa pesan Rasul Paulus? Ya, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Siapa yang tidak pernah mencuri? Adakah di tempat ini yang tidak pernah mencuri? Ya. Adakah di antara kita semua, baik yang paling tua maupun yang paling kecil, adakah yang tidak pernah mencuri? Ya. Wah, itu pulpen bagus tuh. Punya kawan aja, kawannya mau nulis, pulpennya sudah ada. Wah, itu step gosokan bagus tuh, daripada beli. Ya, timpain aja buku. Pengalaman. Geser, 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 geser. Ya kan? Jadi tidak ada di antara kita semua yang mengaku bahwa saya tidak pernah mencuri seumur hidup. Saya pastikan bahwa kita semua pernah melakukan. Ya, mencuri hatinya. Ya, mencuri perhatiannya. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Loh, mencuri kan juga dengan tangannya sendiri. Enggak, terkadang dengan kakinya. Ya. Pernah ya? Diinjek, ya. Nah, saudaraku, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Artinya ketika kita mau bekerja, kita mendapatkan sesuatu yang lebih, dan kita merasa bahwa hidup kita diberkati oleh Tuhan, kita dapat berbagi kesenangan itu kepada orang yang berkekurangan. Saudaraku, itu membahagiakan, membuat hati kita senang, hidup kita senang, ya kan? Hanya orang yang senang kalau menerima sesuatu, dia tidak akan pernah senang kalau tidak ada yang memberi. Kenapa? Aduh, kok nggak ada yang ngasih sih? Ya kan? Nggak ada kesenangan. Walaupun ada lagu hati senang walaupun tak punya. Oh. Siapa yang senang kalau nggak punya uang? Nggak ada. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bekerja. Nah, hari kemarin saya kasih postingan apa yang Anda pikirkan. Ya, salah satu ya komentar di situ yang saya pikirkan adalah susah nyari pekerjaan. Ternyata anak ini adalah baru diwisuda hari kemarinnya, ya kan? Dia berpikir saya mau kerja aja karena untuk kuliah nggak mungkin. Kenapa biayanya mahal? Atau mungkin nggak ada dukungan dari orang tuanya. Dia berpikir setelah lulus dari sekolah dia mau bekerja. Apa yang Anda pikirkan? Susah nyari pekerjaan. Ketika saya tanya, saya katakan tidak usah nyari pekerjaan, bikin aja kerjaan. Apa jawabnya? Hampir 99% ketika kita memberikan saran kepada seseorang, ya bikin usaha sendiri aja. Jawabnya apa? Tidak ada modal. Itu pasti. Ya kan? Nah, kalau menurut Bob Sadino, ya, bahwa ketika
supaya punya modal. Jangan punya modal dulu baru bekerja. Siapa yang mau modalin kita? Bekerja dulu baru mengumpulkan modal. Kalau nunggu modal dulu, ya siapapun bisa. Siapa sih yang utangnya aku tak usaha. Banyak yang bisa. Kenapa? Ya uangnya sudah ada. Tapi bagaimana kalau uangnya tak ada? Pernah berpikir seperti itu? Bagaimana aku bisa punya? Supaya punya, aku harus melakukan sesuatu yang tidak pernah aku lakukan. Ya kan? Itu jawaban-jawaban yang ada. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, bagaimana kita mengajari anak kita supaya berpikir bahwa setelah sekolah ini kamu harus mandiri. Setelah sekolah kamu harus mandiri. Jangan sampai nanti sudah umur 25 tahun masih disubsidi. Kalau umur 25 tahun masih subsidi, kapan nikahnya? Lah aku kan perempuan, Pak. Kan aku kan perempuan. Kalau diambil sama laki-laki yang mau menikahi aku kan ngikut dia. Tapi permasalahannya, apakah laki-laki yang mengambilmu itu bekerja? Kalau tidak bekerja, kamu akan susah lagi. Ya, akhirnya mau nggak mau wanita pun harus bekerja. Padahal perintah untuk bekerja dimulai dari Adam. Ya kan? Adam yang diberikan perintah untuk memelihara dan mengelola. Bagaimana Adam memberikan impakasi kepada pasangannya Ibu Hawa? Nah kalau ada yang malas, menderitalah Hawa. Ya kan? Nah kalau dua-duanya malas, gak mau bekerja, menderitalah dua-duanya, apalagi anak-anaknya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sejak saya datang di Purwokerto, ibu bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, ada seorang ibu-ibu muda yang menjajakan kue itu sejak anaknya itu masih kecil. Yang satu digendong, yang satu masih kecil. Dan saat ini anak itu sudah besar, dan yang laki-laki bujang itu sudah keren, sudah tinggi, sudah gagah. Tapi tetap dia menjajakan makanan kecil, makanan ringan yang harganya 10.000, 12.000 satu bungkus itu. Ya, anak yang perempuannya sudah mulai gede, sudah mulai gadis. Kemarin saya lihat lagi, ada lagi yang kecil lagi. Ada lagi yang kecil. Kok habitnya sama tetap. Anaknya yang disuruh bawa kue dagangan itu di depan, sementara ibunya berjalan di depan, di belakang. Yang saya tahu, anaknya yang diajak untuk keliling tiap hari itu sudah ada 3. Gak tahu kalau di rumah masih ada lagi enggak, gak tahu saya. Saya bingung, ini bapaknya kemana? Istrinya jadi pengawas. Anak-anak yang masih kecil itu disuruh menjajakan dagangannya. Siapa yang tidak terketuk hatinya sih kalau melihat anaknya? Tapi kalau sudah melihat 1 tahun, 2 tahun orang yang sama, masih gak terketuk. Lah, harusnya yang kerja ini ibunya, kemana anaknya yang masih kecil disuruh kerja. Nah, bagaimana? Anak jadi korban di situ. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita masuk di sini, ya, supaya kita bisa membuat orang lain juga merasakan apa yang kita rasakan, ya, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Artinya kita sudah mengalami yang namanya bahwa berkat Allah itu selalu ada, ya. Natur kehidupan kita itu adalah kita adalah makhluk bekerja, ya. Kita semua adalah makhluk bekerja. Yang pertama, dengan bekerjalah manusia menemukan dirinya segambar dengan Allah. Ya, manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Nah, ketika dengan bekerjalah manusia menemukan dirinya segambar dengan Allah. Dalam Yohanes pasal yang ke-5 ayat 17, ya, sampai
masih tetap bekerja. Karena kita punya patron, karena kita punya model, karena kita punya rujukan bahwa Allah yang kita sembah itu bukan Allah pengangguran, ya, bukan Allah yang hanya duduk-duduk di tahta singgasana, ya kan? Tapi Allah yang masih bekerja. Bukankah Yesus ketika dia sebelum naik ke surga dia berpesan dalam Yohanes pasal yang ke-14, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi siapa? Bagi saudara dan saya. Kalau tempat itu sudah ready, ia akan turun kembali menjemput saudara dan saya. Artinya apa? Kalau Tuhan belum turun-turun, artinya tempatnya masih di prepare, ya kan? Kalau sudah selesai, ya kita semua akan dijemput, saudara yang dikatakan. Sampai sekarang kalau saudara baca Yohanes pasal 5 ayat 17, sampai sekarang Bapa di surga itu masih bekerja. Kalau kita nggak mau bekerja, berarti kita bukan anaknya. Karena nggak belas, nggak segambar, ya kan? Coba bayangkan kalau Bapak kita orang yang punya kebiasaan bekerja keras, tapi memiliki anak yang tidak mau bekerja, kira-kira cocok nggak kita? Itu bapakku, itu cocok nggak kira? Ya, sampai direwangi tak pulang, ya, hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Apalagi yang sampai bekerja, pekerjaannya dibawa pulang, ya, untuk menikmati kehidupan yang mapan dan nyaman. Nah, seringkali anak-anak kita punya mimpinya tinggi-tinggi, ya, punya mimpi yang tinggi-tinggi, melihat public figure yang hebat-hebat luar biasa, melihat orang-orang yang ada di YouTube channel itu orang-orang hebat, melihat orang-orang yang di tayangan di televisi itu orang-orang yang hebat, tongkrongannya, naik mobilnya, mobil yang wow, motornya wow, rumahnya wow. Banyak anak-anak kita punya mimpi seperti itu, tapi tidak didukung bagaimana ia bisa bekerja. Baca aja susah, apalagi bekerja. Nah, saudaraku, jangan berharap punya mimpi yang besar jika kita tidak mau memulainya dari sekarang. Ya, jangan berharap doa yang kita panjatkan, naikkan kepada Tuhan bahwa kita sudah menerimanya, tapi ternyata PHP. Kenapa? Karena tidak ada dasar Tuhan memberkati kita. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, dengan bekerjalah manusia menemukan dirinya segambar dengan Allah. Ya, hanya dengan bekerjalah manusia menemukan wibawa, harga dirinya, sukacita bagi hatinya dan kesehatan bagi tubuhnya. Orang yang bekerja itu kemungkinan besar awet sehat. Ya, walaupun ketika bekerja agak remuk-remuk ya Pak Fikron ya. Loh iya, karena apa? Diporsir ya, diporsir ya. Tapi ketika dipaksa ada kekuatan ya, adrenalinnya tumbuh ya, meningkat, maka antibodinya naik sehingga bisa sehat kembali. Ketika orang yang bekerja, beda dengan orang yang ogah-ogah dalam bekerja, mau malas menggerakkan badannya, pasti tubuhnya sakit-sakitan ya, pegel-pegel. Tapi ketika dibuat gerak, mau panas-panasan, nah itu bisa jadi sehat. Jadi manusia menemukan wibawa harga dirinya ya. Kalau orang yang bekerja itu dengan PD-nya, jalannya itu beda. Tapi kalau orang yang tidak mau bekerja,
itu jalannya berbeda. Kenapa? Kurang pede. Karena harga diri seorang laki-laki katanya adalah bekerja, ya Mas ya. Kalau kita bekerja, kita pasti percaya ada berkat Tuhan kalau kita bekerja. Jadi kalau kita berharap berkat Tuhan itu selalu ada, mau tidak mau adalah bekerja. Amsal 14 ayat 23. Ya. Kalau kita tidak mau bekerja atau malas, maka hidup kita jadi susah. Ya. Kalau kita mau menunjukkan kepada anak-anak kita bagaimana kehidupan yang tidak enak, susah, ya kita akan tunjukkan contoh-contoh yang sudah terjadi, bagaimana kehidupan anak-anak orang kaya yang tidak mau bekerja. Semua harta warisannya, harta orang tuanya ludes. Kenapa? Tidak mau bekerja, hanya mau menggunakannya dan menikmatinya saja. Dibelikan barang baru, tidak bisa merawatnya. Diberikan barang mahal, tidak bisa merawatnya. Ya. Diberikan barang murah, tidak mau. Ya. Apa yang terjadi? Gengsinya terlalu tinggi. Ya. Harus bermerek kalau memiliki barang. Padahal secara fungsi sama, cuma beda rasa. Ya beda rasa dong, memakai baju yang mahal dengan memakai baju yang murah. Rasa lengket, rasa licin, rasa berkeringat, ya, rasa adem. Ya jelas beda. Semua ada harganya kalau mau menikmatinya. Jadi kalau kita tidak mau bekerja, maka hidup kita akan mengalami kesusahan. Tidak ada jalan pintas dan gampang untuk hidup mapan, nyaman, dan enak. Tidak ada jalan pintas, nyaman, dan enak secara gampang dapat kita nikmati, kecuali memiliki pasangan hidup dari orang kaya yang sudah tua. Ya, kecuali itu, ya. Memiliki calon atau memiliki suami atau memiliki istri dari anak orang kaya yang orang tuanya sudah tua, semua akan dilimpahkan dan diterima oleh anak menjadi bagian. Itu 1001. Ya. Gak ada banyak saudara yang dikasih Tuhan. Nah, tapi yang jelas, yang paling mudah untuk melakukan dan menikmati kehidupan yang mapan, nyaman, dan enak, mau tidak mau adalah tidak ada jalan pintas. Rela panas-panasan, ya, rela mengurangi waktu tidur, ya, rela, ya, mengurangi porsi makan. Kadang-kadang harus puasa. Ya, karena apa? Demi untuk sampai 1 bulan ke depan, ya, rela harus menahan lidahnya untuk bergoyang sampai akhir bulan. Nah, bahkan tidak sampai akhir bulan, sampai 2 minggu ke depan. Ya, nah, tidak ada jalan pintas untuk hidup enak. Ya. Jika kita tidak bekerja, Allah tidak dapat menemukan alamat untuk mengirim berkatnya. Tidak ada alasan Allah untuk bisa delivery berkat ke rumah saudara. Kenapa? Tuhan tidak dapat menemukan alamatnya. Kenapa? Karena tidak bekerja. Karena orang yang bekerja pasti akan mendapatkan upahnya. Bagaimana paket ini bisa sampai ke rumah saudara jika tidak ditemukan alamatnya? Pastikan alamatnya ada, ya. Orang yang tidak mau bekerja janganlah ia makan. Itu kata Paulus, ya. Paulus mengatakan orang yang tidak mau bekerja janganlah ia makan. Nah, seringkali kita mengabaikan untuk berbicara, ngobrol dengan
dibutuhkan kalau yang punya toko sembako, ya, toko kelondongan, untuk dapat menikmati 1 kilo gula putih, ya, dibutuhkan waktu untuk membungkus 50 kilo gula putih. Nanti 1 sak itu paling, ya, mendapatkan keuntungan 1 bungkus. Dari 50 itu mendapatkan keuntungan 1 bungkus. Dan itu harus dikerjakan, ditimbangin, ya. Kadang-kadang harus merugikan. Apa? Ketika timbangannya ada kelebihan sedikit, pasti, ya, kiloannya akan berkurang. Yang dari 50 menjadi tidak bisa 50 lagi. Karena apa? Setiap 1 kilo ada kelebihan gramnya. Akhirnya tidak menjadi 50 bungkus. 50 jadi 49,5 bungkus. Nah, saudaraku, untuk melakukan itu pun, ya, dibutuhkan waktu yang cukup panjang, ya. Duduk berlama-lama, ngisi, nyeteplesin, nyusun, ya, kadang lengket-lengket, saudaraku yang dikasih Tuhan, hanya untuk mendapatkan 1 kilo gula putih, ya. Apalagi yang bikin adonan roti, Tante Wawa sudah sangat hafal, ya kan? Jam 2 sudah bangun, ya, sudah mulai, saya ingat ceritanya, ya. Jam 2 sudah bangun, sudah mulai mengerjakan adonan kuenya, ya. Selesai semuanya sampai jam 9, jam 10, ya, jam 11 siang tidur, ya. Dulu kembali, ya. Siang buat malam, malam buat siang. Siang buat malam, malam buat siang. Demi apa? Demi uang, demi cuan, demi keluarga, demi untuk hidup enak, ya. Nah, semua tidak ada yang gampang. Jika kita tidak mau bekerja, Allah tidak dapat menemukan alamat yang tepat untuk mengirim berkat-berkatnya, ya. Terus apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Mencintai apapun yang kita kerjakan. Mencintai apapun yang kita kerjakan, apa pekerjaan yang kita lakukan harus kita bikin happy, bikin senang, ya kan? Masa sih gak ada bosannya pekerjaan? Kadang pekerjaan itu membosankan, apalagi kalau gak keluar dari ruangan, ya kan? Tapi ada penghiburan ketika ada banyak uang, katanya. Rela, ya, tidur sampai malam-malam, buka toko sampai jam 12, sampai jam 1, jam 2 baru tidur, ya. Ada yang kayak gitu, ya. Oke. Mencintai apapun yang kita kerjakan, pekerjaan yang tepat dan cocok menjadi tempat dan pusat keinginan, hobi, dan kesenangan. Kalau kita nggak mencintai apa yang kita kerjakan, menyukai apa yang kita kerjakan sebagai keinginan, hobi, dan kesenangan, maka kita tidak akan pernah menjadi seseorang yang tekun bekerja. Sama aja dengan kita sekolah, yang penting asal lulus, ya. Yang penting sarjana, ya. Hati-hati kalau anak-anak kita sampai sarjana tidak punya keahlian, itu hati-hati. Kenapa? Ijazah sarjana tidak akan pernah kepake, ya. Masa, ya, sarjana hukum nanti kerjanya di kantin, ya, kalau kantinnya sendiri, ya. Sarjana bahasa nanti kerjanya di toko, ya. Sarjana pertanian kerjanya di gereja.
Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jadikan pekerjaan itu sebagai keinginan, hobi dan kesenangan. Apapun yang kita kerjakan, ya, cintai pekerjaanmu dan prosesnya dalam mengembangkan talenta. Kalau tidak dicintai prosesnya, maka kita tidak akan mengalami yang namanya suatu yang bikin kita happy dan ahli di bidangnya. Ya, sesuatu yang kenapa ya? Kalau saya melihara ikan itu gak awet ya, kok sering mati ya, ya kan? Beli 1 bulan mati, beli 1 bulan mati, beli satu, sudah dikasih akuarium juga mati juga, sudah pakai air kalau mati juga. Kalau nggak dicintai prosesnya, saya sama istri saya sudah bosan, istri saya yang mulai malah terus menerus beli hidup mati, beli hidup mati, sampai hari ini masih dilakukan. Kalau nggak dilakukan, nggak dicintai, ya itu sudah ditinggalkan. Ya, sebenarnya rugi, ya rugi. Pulang-pulang dari pasar Manis, pulang-pulang bawa ikan. Yang pergi ke pasar Manis, pulang-pulang bawa ikan. Loh, kok malah kamu yang sekarang jadi senang? Ya, itu sesuatu yang menyenangkan katanya. Ya, mereka yang mencintai pekerjaannya tidak tergantung pada apa kata orang, keadaan, situasi. Saudaraku, kalau kita mencintai pekerjaan kita, maka kita tidak akan tergantung apa kata orang tentang kita. Ya, pekerjaanmu apa sih? Ya, pokoknya pekerjaannya aku senangi, aku sukai. Yang jelas menghasilkan. Kalau tidak menghasilkan, kenapa kita tekuni? Ya, adakah di antara kita yang suka mencintai pekerjaan yang tidak ada hasilnya? Tentu tidak. Ya kan? Hobinya Mas Jo kan motoin ikan ya, ikan yang kecil itu, ya, dipoto jadi sepertinya gede ya. Ya, sehingga membuat mata orang itu menarik melihatnya, sehingga orang ingin beli. Bagaimana angle fotonya itu bagus, seolah ikan itu hidup di dalam foto itu. Dan disitulah letaknya Mas Jo bisa memberikan harga yang tinggi. Nah, itu hobi yang menyenangkan. Ngapain ikan 1, 2 ya dipoto. Ya, nggak tahukah bahwa itu kenikmatan yang dialami. Yang kedua, mendapatkan cuan. Nah, saudaraku yang dikasih, mereka yang mencintai pekerjaannya tidak tergantung pada apa kata orang, keadaan dan situasi. Saya yang dilema ketika saya melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hati nurani. Sebenarnya ada hal yang enak dalam satu pekerjaan. Yang pertama dan yang saya lihat adalah biasanya orang bekerja itu untuk cari makan. Tapi hari-hari ini ada banyak orang makan untuk menghasilkan uang. Ya. Cuma kerjaannya tiap hari makan tapi bisa menghasilkan uang. Tapi bagi orang yang susah untuk melakukan ide-idenya, jadi ia bekerja untuk makan. Tapi banyak orang hari-hari ini makan itu untuk cari uang. Nah, di situ saya mengalami dilema. Kalau saya posting makanan terus gak ngerti apa, jemaat lagi pada susah, pendetanya makan terus. Ya, itu dilema ketika mau melakukan hal itu. Padahal itu bisa menghasilkan uang. Jadi YouTuber makanan, mukbang, ya. Nah, yang selanjutnya, mereka yang mencintai pekerjaannya punya disiplin dan konsisten. Jadi orang yang bekerja dengan rasa cinta itu akan disiplin dan konsisten walaupun menguras tenaga. Saudaraku yang dikasih Tuhan, akhir dari semuanya yang kita bahas pada hari ini adalah
menerima kehormatan dari Tuhan Yesus. Ya. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Di awal kita baca bahwa Yesus berkata, apa saja yang kamu minta doakan, seolah-olah engkau sudah menerimanya. Artinya kita percaya kepada Tuhan, dan di akhir kata di sini ya, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Menerima sesuatu yang kita minta kalau Tuhan senang. Karena apa? Firman-Ku tinggal di dalam kamu. Kalau kita tinggal di dalam firman Tuhan, berarti yang kita minta kepada Tuhan itu bisa jadi berkat bagi orang banyak, orang lain. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu dan Saudaraku, mengakhiri sharing firman Tuhan pada hari ini, terimalah kehormatan dari Tuhan Yesus, bahwa ketika Tuhan mau tinggal bersamamu, itu artinya suatu kehormatan. Tuhan mau tinggal bersama dengan kita. Bedanya kalau kita mau tinggal dengan Tuhan, ya kan? Karena kita menyandarkan hidup kita kepada Tuhan yang maha besar. Tapi kalau Tuhan mau tinggal bersama dengan kita, itu adalah suatu kehormatan. Bayangkan kalau Pak Bupati mau tinggal barang seminggu di rumah Bapak Ibu dan Saudara, itu sebuah kehormatan. Tapi kalau Bapak Ibu diundang untuk tinggal di rumah Bapak Bupati, itu udah biasa. Kenapa? Rumahnya gede, fasilitasnya banyak, makanannya lengkap, perlengkapannya komplit. Tapi kalau Pak Bupati itu datang dan mau tinggal bersama dengan Bapak Ibu dan Saudara, itu kehormatan. Aduh, masa kita mau tolak? Jangan, nggak enak. Gak apa-apa, aku mau tinggal di rumahmu. Sama seperti Tuhan Yesus ketika berbicara kepada Zakheus, Zakheus, turunlah, aku mau tinggal di rumahmu. Padahal Zakheus dikenal sebagai orang yang berdosa. Tuhan mau tinggal bersama dengan kita. Bukankah itu suatu kehormatan? Ya. Dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Yesus ngomong, kita oke Tuhan, ya kan? Kalau Yesus ngomong, kita bilang oke Tuhan, maka di situ mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bukan menerima sesuatu yang membuat kita lupa dengan Tuhan, tapi membuat kita selalu ingat dengan Tuhan. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Kita akan menyiapkan untuk menikmati perjamuan Tuhan. Persilakan untuk yang singer dan pemain musik maju ke depan. Kita akan mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan Tuhan, di mana kita mengingat kembali bahwa tanpa pengorbanan Tuhan hidup kita tidak menjadi apa-apa. Tanpa pengorbanan Tuhan di kayu salib kita tetap menjadi budak dosa dan tetap di bawah murka Tuhan. Dan hari ini kita mengingat bahwa Tuhan itu baik. Amin. Kalau sampai hari ini saudara masih menikmati berkat kemurahan Tuhan, Tuhan itu peduli. Dan jika hari ini saudara masih bisa beribadah, itu juga karena berkat kemurahan Tuhan. Ada banyak orang sudah tidak bisa bangun lagi untuk pergi ke gereja ibadah. Walaupun hari-hari ini bisa pakai fasilitas online, bisa ibadah sambil tidur-tiduran. Tapi alangkah indahnya jika kita tidak mencari Tuhan di rumah ibadah.
Bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur atas kasih karuniamu. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku, menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku, bukan karena kekuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur atas kasih karuniamu. Mari kita sama-sama barang sejenak bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana kita hari ini kita melihat mengenang kembali betapa pengorbanan Tuhan itu sangat-sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau begitu baik. Engkau begitu sempurna dalam memberikan pertolongan, dalam memberikan pengorbanan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau sangat-sangat peduli dengan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sampai hari ini kami bisa menikmati hari-hari yang kami lalui dengan penuh sukacita. Apapun yang terjadi kondisi kami hari ini, kami percaya bahwa Engkau bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih menikmati berkat perjamuan dalam berkat nama Tuhan Yesus. Kami meminta kepadamu untuk yang sedang lemah tubuh dan yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Untuk yang sedang bergumul dengan hidupnya rumah tangganya, Tuhan tolong dan pulih. Untuk yang sedang bergumul dengan pekerjaan dan usahanya, Tuhan berikan jalan keluar dan kekuatan untuk dapat menemukan tempat dan kesenangan dalam pekerjaan. Untuk yang sedang berkumpul dengan anak-anaknya, Tuhan tolong berikan pemulihan demi pemulihan dalam berkat nama Tuhan Yesus. Yang siap untuk menikmati berkat Tuhan, biarlah tetap mengucap Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku, menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan
menikmati perjamuan Tuhan dan percaya Tuhan baik dalam kehidupan kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mendapatkan Mazmur pasal yang kedua ayat yang ke-12 bagian yang B. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Mazmur 2 ayat 12b. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Jadi orang yang berlindung kepada Tuhan akan menikmati kebahagiaan. 3 orang, Bapak Ibu dan Saudara, untuk membacakan kebenaran firman Tuhan yang diterima. Dipersilakan. Kasihilah kesesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 39b. Kasihlah sesamamu seperti mengasihi diri sendiri. Mari kita sama-sama belajar mempraktekkan firman Tuhan. Dan orang yang melakukan firman Tuhan, hidupnya terjaga oleh kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Tidak ada yang tidak pasti di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan masih ada harapan yang pasti. Yang ketiga, Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Matius 5 ayat 14. mari kita sama-sama belajar menunjukkan terang kita, dan orang lain dapat menikmati terang kita, merasakan dan mengalami terang itu di dalam Tuhan. Bonus 1 kali lagi. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kita 2 Rasul ayat 21. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, ia akan diselamatkan. Diselamatkan dari dosa, diselamatkan dari kehidupan, diselamatkan dari kesusahan. Dalam berkat nama Yesus, kita akan sama-sama angkat tinggi-tinggi roti di atas kepala. Dan saya membacakan kepada firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara akan hal ini? Terimalah dan makanlah dengan iman sebagai tanda persekutuan dalam tubuh Kristus, dalam berkat nama Tuhan Yesus. Maka haleluya. Saudaraku yang sudah menerima anggur perjamuan, kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala. Saya membacakan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah saudara akan hal ini? Dalam berkat nama Tuhan Yesus, terimalah dan minumlah sebagai tanda bahwa kita punya iman dalam persekutuan dalam darah Kristus yang tercurah di kayu salib. Dalam nama Yesus, minumlah. Yesus, kaulah hidupku yang telah memberikan nyawamu, yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas
dalam kehidupan kami hari ini. Kami mengucap syukur buat kebaikan. Kami berterima kasih atas pemeliharaan. Kami mengucap syukur atas pertolongan-pertolongan Tuhan. Dan kami percaya hari ini yang datang kepada Tuhan, yang berseru kepada nama Tuhan, hidupnya diselamatkan. Yang sakit dijamah Tuhan dan disembuhkan. Yang sedang mengalami menemukan jalan buntu, Tuhan akan memberikan jalan keluar dalam setiap masalah. Yang sedang bergumul dengan rumah tangganya, dengan anak-anaknya, Tuhan memberikan kekuatan untuk tetap percaya dan memberikan hikmat Tuhan untuk dapat melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Yang sedang bergumul dengan usaha dan pekerjaannya, Tuhan tolong dan jawab. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup memelihara hidup kita hari ini dan hari Yesus. Katakan Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Kita sudah menerima berkat firman Tuhan dan juga berkat dari perjamuan kudus yang kita terima. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya mohon kepada para petugas kolektor untuk maju ke depan, dan mari kita semua persiapkan diri kita dan kita menaikkan doa terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala saat kita untuk diva berdoa. Ya Allah, terima kasih sudah memberikan kesemangat Tuhan, dan yang bisa berkati kamu tangan-tangan yang memberi Tuhan, kiranya Kau bisa kembalikannya berkali-kali lipat. Terima kasih hanya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh ku bangga. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan hidup berharapan. Kini ku merasakan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin beri dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya menyebut Bapak Ibu dan Saudara untuk bangkit berdiri. Saudara percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik? Amin. Percaya bahwa Tuhan Yesus itu sanggup menolong hidup kita? Yes. Amin. Mari kita sama-sama mengakhiri ibadah ini bahwa kita percaya Tuhan sanggup menolong segala kebutuhan kita. Kami mengucap syukur Tuhan buat kehidupan kami hari-hari ini, dan kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia dengan janji firman-Mu. Seperti halnya kami membaca apa yang Engkau perkatakan dalam Alkitab. Apa saja yang kamu minta dan doakan, Engkau memberikan perintah bahwa kami semua sudah menerima. Dan kami percaya Tuhan sudah melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati umat Tuhan yang hari ini sedang bergumul, berkati umat Tuhan hari ini yang sedang lemah tubuh, berkati umat Tuhan yang sedang dalam kegundah gulanan. Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan. Kami percaya Tuhan sanggup melakukan hal itu, karena kami tahu Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan ajaib, Tuhan yang perkasa. Terima kasih Tuhan dalam berkat nama Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita pulang dengan menerima berkat Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini,
maka Tuhan Allah akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagian jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, diberkati hidupmu, diberkati keluarga, diberkati pasangan, diberkati anak-anak, diberkati seisi rumahmu yang tinggal bersama. Dalam berkat nama Yesus, berkat yang baru diperintahkan mendatangi kehidupanmu. Usaha dan pekerjaanmu diberkati Tuhan. Warung dan tokomu diberkati Tuhan. Jerih lelahmu diberkati Tuhan. Apa yang kau kerjakan dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan, Tuhan sanggup memberkatinya berkali-kali